pertama yang akan dilakukan yaitunya mengimpor sejumlah library. Pada modul ini, library yang akan diimpor yaitunya library splice dan library boot. Lalu selanjutnya menggunakan perintah attach back untuk melekatkan attach data frame, lalu menggunakan perintah fit lmwedge dengan coefficient summary fit untuk melakukan regresi linear, di mana fungsi ini untuk mengestimasi model regresi linear. Di sini kita ingin memprediksi variabel W berdasarkan polinomial dari variabel X dengan derajat 4 yang digunakan untuk membuat polinomial dari variabel X. Lalu di sini ada coefficient summary yang digunakan untuk memperkirakan untuk mendapatkan ringkasan koefisien dari model yang digunakan untuk mendapatkan koefisien dari model. Selanjutnya, menggunakan perintah fit2lmw polynomial dengan datanya sama dengan W. Perintah ini sama dengan yang sebelumnya, yaitu melakukan regresi linear dengan menggunakan polinomial dari variabel X sebagai prediktor terhadap W. Namun dengan menggunakan raw sama dengan true, kita memastikan bahwa polinomial yang dibuat dari variabel X tidak ditransformasi, berarti bahwa polinomial yang dihasilkan menjadi polinomial yang sebenarnya dari X. Koefisien summary fit 2 ini memperkirakan kita menggunakan perintah ini untuk mendapatkan ringkasan koefisien dari variabel. Lalu fit 2a ini digunakan untuk membuat model regresi. Nah, di sini kita akan menggunakan variabel X dan ini untuk memastikan bahwa ekspresi di dalamnya diperlakukan sebagai variabel yang independen sehingga operasi pemangkatan dapat dilakukan. Lalu selanjutnya menggunakan perintah fit 2b lmwedge, kita membuat model regresi linear yang mana kita menggunakan fungsi cbind untuk menggabungkan kolom-kolom yang terdiri dari variabel X, X kuadrat, X pangkat 3, X pangkat 4 sebagai prediktor dalam model. Nah, di sini kita menghasilkan matriks di mana setiap kolom mewakili derajat yang berbeda dari variabel X. Di sini kita memperkirakan koefisiennya berapa gitu. Selanjutnya kita menggunakan perintah addLength sama dengan regX untuk menentukan rentang nilai dari variabel X yang akan digunakan sebagai rentang untuk membuat prediksi. Lalu untuk prediksi sendiri itu untuk memprediksi model linear, model regresi fit yang telah diperkirakan sebelumnya. Lalu ada tampilan outputnya dari fungsi yang telah kita buat. Selanjutnya menggunakan predict2 predict fit2 new data list X. Nah, kita memprediksi variabel response X menggunakan model regresi fit2 pada GERD nilai X yang sama seperti sebelumnya. Nah, kita juga meminta untuk menghitung standar error dari prediksi dengan mengatur argumen. Di sini kita juga menggunakan perintah max untuk menghitung selisih maksimum antara nilai prediksi dari model yang pertama. Lalu untuk kode selanjutnya itu kita menggunakan fit 1, 2, sampai 5 yang mana ini digunakan untuk melakukan analisis varians atau ANOVA di antara model-model yang telah dibuat sebelumnya. Yang ANOVA ini digunakan untuk membandingkan apakah ada perbedaan yang signifikan dalam menjelaskan variabilitas oleh model-model tersebut. Selanjutnya adalah kode coef summary fit.5. Ini akan memberikan ringkasan koefisien untuk model regresi linear yang menggunakan polinomial derajat 5 dari variabel X sebagai prediktor terhadap variabel respon X. Dan juga ringkasan ini mencakup estimasi koefisien, kesalahan standar, nilai tes statistik, juga nilai p-nilai untuk setiap koefisien dalam model tersebut. Pada kode pertama, di sini kita menggunakan min 11,983 pangkat 2 yang mana akan menghasilkan nilai outputnya 143.59,23. Nah, di sini itu kita awalnya memperhatikan p-value yang sama dan juga faktanya kuadrat tes statistik dengan f statistik dari fungsi ANOVA ini sama. Lalu kode berikutnya adalah fit.1 yang mana ini merupakan mode regresi pertama. Fit.1 menggunakan variabel education dan age sebagai prediktor terhadap variabel respon WAG. Dan fit2 merupakan mode regresi kedua yang menggunakan variabel education dan polinomial derajat 2 dari variabel age sebagai prediktor terhadap variabel respon WAG juga. Fit3 merupakan mode regresi Fit3 menggunakan variabel education dan polinomial derajat 3 dari variabel X
sebagai prediktor terhadap variabel respon wake. Dan ANOVA fit1, fit2, fit3 merupakan perintah yang digunakan untuk melakukan analisis variance atau ANOVA di antara model-model yang telah dibuat sebelumnya. Yang mana ANOVA ini kita gunakan untuk membandingkan apakah ada perbedaan yang signifikan dalam penjelasan variabilitas atau model-model tersebut. Selanjutnya merupakan perintah yang digunakan untuk membuat model regresi logistik, yang mana di sini tuh variabel respon adalah hasil dari kondisi bahwa wake lebih besar dari 250 yang dinyatakan sebagai variabel binar menggunakan fungsi i. Di sini juga variabel prediktor merupakan polinomial derajat 4 dari variabel x. Juga argumen famili sama dengan binomial yang menentukan distribusi kesalahan yang digunakan dalam model. Dalam kasus ini juga distribusi binomial karena variabel responnya adalah binar. Lanjut, Preds merupakan perintah yang digunakan untuk melakukan prediksi menggunakan model regresi logistik yang diperkirakan sebelumnya. Di sini kita bisa memberikan data baru dalam bentuk daftar dengan satu variabel yaitu x. Di sini diambil dari grid nilai x yang kita telah tentukan sebelumnya. Argumen SE itu sama dengan true, digunakan untuk meminta model menghitung standar error dari prediksi. Selanjutnya, pfit sama dengan itu digunakan untuk mengubah hasil prediksi logit kembali ke skala probabilitas menggunakan fungsi logistik inverse. Di dalam model ini, model regresi logistik, hasil prediksi awalnya adalah logit dari probabilitas. Dan dengan menggunakan fungsi logistik inverse, kita mengubah kembali ke probabilitas dalam skala 0 hingga 1. Dan seband.logit itu merupakan perintah yang digunakan untuk menghitung interval prediksi dalam skala logit dengan menambahkan dan mengurangi 2 kali standar error dari hasil prediksi logit. Sedangkan se.bands di sini digunakan untuk mengubah interval prediksi dari skala logit ke skala probabilitas dengan menggunakan fungsi logistik inverse. Selanjutnya ada preds. Di sini perintah ini digunakan untuk melakukan prediksi probabilitas menggunakan model regresi logistik yang telah diperkirakan sebelumnya. Di sini kita juga bisa memberikan data baru dalam bentuk daftar dengan satu variabel yaitu h yang udah kita ambil dari grid nilai h yang telah kita tentukan sebelumnya. Di sini argumen type sama dengan respon yang digunakan untuk meminta prediksi dalam bentuk probabilitas dan SE true digunakan untuk meminta model menghitung standar error dari prediksi. Kode selanjutnya adalah plot dan seterusnya. Ini adalah perintah yang digunakan untuk membuat plot kosong dengan sumbu x berdasarkan variabel x dan sumbu y itu berdasarkan variabel binar. 1wg besar dari 250 itu merupakan argumen type sama dengan n yang digunakan untuk menghasilkan plot kosong tanpa titik atau garis. Argumen ylim digunakan untuk mengatur rentang sumbu y antara 0 dan 0,2. Points digunakan untuk menambah titik-titik ke plot yang telah dibuat. Di sini menggunakan fungsi filter untuk menambahkan sedikit noise pada posisi titik agar lebih mudah dilihat. Variabel x besar dari 250 dibagi dengan 5 untuk membatasi nilai sumbu y antara 0 dan 0,2. Titik-titik ini diberi simbol dengan warna dark gray. Selanjutnya itu ada kode lines. Di sini perintah ini digunakan untuk menambahkan garis regresi logistik ke plot. Garis ini merupakan hasil dari prediksi probabilitas yang telah diubah ke skala probabilitas dari model regresi logistik yang telah diperkirakan sebelumnya. Nah, di garis ini diberi lebar LWD-nya itu 2 dan warna biru. Yang kode selanjutnya yaitu matlines. Di sini digunakan untuk menambahkan garis-garis interval prediksi ke plot. Fungsi matlines itu digunakan karena kita memiliki matriks sebands, titik bands yang berisi batas atas dan batas bawah dari interval prediksi. Di sini garis-garis ini memiliki lebar 1, warna biru dan ditentukan sebagai garis putus-putus. Selanjutnya ada table cut x 4 digunakan untuk membuat tabel frekuensi dari variabel x yang telah dibagi menjadi 4 interval yang sama lebar. Di sini tuh fungsi cut digunakan untuk membagi variabel x menjadi interval-interval yang diinginkan. Selanjutnya ada kode fit sama dengan lm.
Di sini digunakan untuk membuat model regresi linear, variabel X dibagi menjadi 4 interval yang sama lebar menggunakan fungsi cut. Setelah itu, model regresi linear diperkirakan di mana variabel X diprediksi berdasarkan interval-interval yang telah ditentukan dari variabel X. Nah, selanjutnya ada kode coef summary fit. Di sini tuh setelah model regresi linear diperkirakan, perintah ini kita gunain untuk ringkasan koefisien dari model tersebut, yang mana bakal memberikan estimasi koefisien untuk setiap interval yang telah ditentukan dari variabel X, serta kesalahan standar, nilai T statistik, dan nilai P nilai untuk setiap koefisien dalam setiap model tersebut. Kode berikutnya, fit sama dengan LM itu digunakan untuk membuat model regresi linear menggunakan splines basis dengan fungsi BS. Knots titik simpul yang diberikan adalah 25, 40, dan 60 yang menunjukkan di mana perubahan dalam pola hubungan antara variabel H dan weight diperkirakan terjadi. Dan selanjutnya ada pred sama dengan predict, itu tuh digunakan untuk melakukan prediksi menggunakan model regresi yang telah diperkirakan sebelumnya pada grid nilai X yang diberikan. Argumen SE sama dengan true juga dimasukkan untuk menghitung standar error dari prediksi. Selanjutnya itu ada plot, perintah yang digunakan untuk membuat plot dari data asli dengan warna abu-abu. Terus ada lines yang digunakan untuk menambahkan garis regresi dari model yang telah diperkirakan ke plot. Setelah itu ada juga di bawahnya lines. Di sini yang ini digunakan untuk menambahkan garis-garis interval prediksi ke plot, yang mana garis-garis ini dibuat dengan menambahkan dan mengurangi 2 kali standar error dari hasil prediksi. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Selanjutnya splines yang kedua ada dim buka kurung BS buka kurung H, knots sama dengan C buka kurung 25, 40, 60 tutup kurung. Kitaran lalu akan mendapatkan output seperti di bawah ini, yaitu 3000 dan 6. Fungsi BS8 knots 25, 40, 60 menghasilkan matriks desain dari splines basis untuk variabel X dengan knots di 25, 40, dan 60. Untuk mengetahui dimensi dari matriks desain ini, kita dapat menggunakan fungsi dim. Selanjutnya yang ketiga, dim buka kurung BS buka kurung X, DF sama dengan 6. Kitaran lalu akan menghasilkan output seperti di bawah ini, yaitu 3000 dan 6. Fungsi base X dalam DF sama dengan 6 menghasilkan matriks desain dari splines basis untuk variabel X dengan menggunakan metode degrees of freedom DF sebagai parameter. Selanjutnya, yang keempat, ada kode ATTR buka kurung BS buka kurung X, DF sama dengan 6 tutup kurung, petik 2 knots tutup kurung. Kitaran akan menghasilkan fungsi seperti di samping ini, di bawah ini, yaitu 25%, 50%, 75%, 33,75, 42,00, 51,00. Kode di atas digunakan untuk menggunakan nilai knot atau simpul yang digunakan dalam pembentukan splines basis untuk variabel X dengan menggunakan metode degree of freedom atau DF sebesar 6. Fungsi ATTR digunakan untuk mengakses atribut tertentu di objek. Dalam hal ini, atribut knots dari objek yang dihasilkan oleh fungsi BS. Selanjutnya, ada kode fit 2 sama dengan LM buka kurung Wix NS X DF sama dengan 4. Data sama dengan Wix pred 2 predictic buka kurung fit 2 new data sama dengan list X sama dengan X grid S sama dengan T. Plot X Wix slim a glimpse check sama dengan 5. Call sama dengan dark gray. Lens X grade pred 2 $fit, call sama dengan red loud sama dengan 2. Title smoothing splines akan menghasilkan plot seperti di bawah ini.
Fit 2 sama dengan LM wake, NSX, depth sama dengan 4, data sama dengan wake. Perintah ini digunakan untuk memuat model regresi linear menggunakan splines naturals NS dengan degree of freedom df sebesar 4 untuk variable x. Ini akan menangkap pola linear dalam hubungan antar x dan wake. Smoothing spline akan disesuaikan dengan data tanpa menggunakan metode seleksi model otomatis. Selanjutnya, yang keenam ada fit $2 dan akan menghasilkan output 6,468299. Selanjutnya, yang ketujuh ada fit sama dengan smooth titik spline buka kurung x, w, df sama dengan 16. Fit 2 sama dengan smooth titik spline buka kurung x, w, cv sama dengan false. V sama dengan smoothing splines at x, wake, df sama dengan 16. Ini adalah pemanggilan fungsi smooth spline yang menyesuaikan smoothing spline ke data x dan wake dengan menggunakan jumlah derajat kebebasan df sebesar 16. Dalam smoothing spline, df mengontrol tingkat fleksibilitas model. Selanjutnya ada fit 2 sama dengan smooth titik spline x, wake, cv sama dengan false. Pada baris ini digunakan CV sama dengan false untuk menonaktifkan prosedur seleksi model menggunakan validasi silang, cross validasi. Ini selanjutnya kode plot buka kurung e, w, slim sama dengan x lens, check sama dengan 5, cool sama dengan dark gray, lens fit call sama dengan red, loud sama dengan 2, lens fit 2, call blue, load sama dengan 2, legend trop bright, legend C 16 df 6,8 df dan cool sama dengan C, red blue, LTY sama dengan 1, LWD sama dengan 2, CX sama dengan 8. Gitaran lalu akan menghasilkan output seperti di bawah ini. Pada baris pertama, menjelaskan perintah yang digunakan untuk plot dari data asli dengan warna abu-abu. Pada baris kedua, perintah ini digunakan untuk menambahkan garis smoothing spline dengan df sebesar 16 ke plot. Garis ini berwarna merah dengan lebar LWD-nya 2. Lalu, baris ketiga, perintah ini menambahkan garis smoothing spline dengan df sebesar 6,8 ke plot. Garis ini berwarna biru lebar LWD-nya 2. Selanjutnya, legend. Pada baris terakhir, perintah ini digunakan untuk menambahkan legenda ke plot yang menjelaskan warna garis untuk masing-masing smoothing spline. Selanjutnya, yang ke-8, plot x, wake, slim, against x sama dengan 5, call dark gray, title local regulation, fit sama dengan loose wake, x, span 2, data sama dengan wake, fit 2 sama dengan loose wake, x, span 5, data sama dengan wake, lines x, titik girth, predict fit data frame x, girth, cool sama dengan red, LWD sama dengan 2. Lines x grade predict fit 2 data frame x grade cool sama dengan blue LWD sama dengan 2. Legend tropic legend span 0,2 span 0,5 cool sama dengan C, red blue LTY sama dengan 1, LWD sama dengan 2, check sama dengan 8. Gitaran akan menghasilkan output seperti di bawah ini. Pada baris pertama, perintah ini digunakan untuk membuat plot dari data asli dengan warna abu-abu. Pada baris kedua, perintah ini digunakan untuk menambahkan judul ke plot. Pada baris ketiga, perintah ini digunakan untuk menyesuaikan model local regression. Pada baris keempat, perintah ini digunakan untuk menyesuaikan model local regression loss ke data x dan wake dengan menggunakan span sebesar 0,5. Pada baris selanjutnya, perintah ini digunakan untuk menambahkan garis hasil prediksi dari model local regression dengan span 0,2 ke plot. Garis ini berwarna merah dengan lebar LWD-nya 2. Baris selanjutnya, perintah ini digunakan untuk menambahkan garis hasil prediksi dari model local regression dengan span 0,5 ke plot. Garis ini berwarna biru dengan lebar LWD 2. Pada baris terakhir, perintah ini digunakan untuk menambahkan legenda ke plot yang menjelaskan warna garis untuk masing-masing model local regression dengan span yang berbeda.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian cross-validation untuk regresi polinomial. Berikut langkah untuk melakukan fitting regression polinomial untuk memprediksi variabel weights menggunakan variabel age. Dengan menggunakan cross-validation untuk memilih derajat optimal untuk polinomial. Pada kode berikut, set.set 702, perintah ini digunakan untuk menetapkan angka acak agar hasilnya dapat direproduksi. Delta sama dengan rep NA, 10. Ini untuk membuat vektor delta yang berisi nilai NA atau missing dengan panjang 10. Vektor ini akan digunakan untuk menyimpan nilai cross-validate prediction error untuk masing-masing model regresi polinomial. Loop for I in 1 hingga 10. Loop ini berjalan dari 1 hingga 10 dan digunakan untuk menghitung cross-validate prediction error untuk masing-masing model regresi polinomial dengan derajat I. glm.fit sama dengan glm wedge poly h I data sama dengan wedge. Ini menyesuaikan model regresi linear dengan menggunakan fungsi polinomial dari variabel x dengan derajat I. Delta I sama dengan cv.glm wedge glm.fit k sama dengan 10 dolar delta 1. Ini digunakan untuk menghitung cross-validate prediction error atau nilai delta untuk model regresi linear yang disesuaikan dengan derajat I menggunakan fungsi cv.glm dengan K sama dengan 10 lipatan cross-validation. Dan didapatkan hasil outputnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, pada kode selanjutnya, ini digunakan untuk membuat plot. Plot 1 hingga 10, delta xlab sama dengan degree, ylab sama dengan cv error, type L. Perintah ini digunakan untuk membuat plot dari cross-validate prediction error terhadap derajat model regresi polinomial sumbu X atau xlab. Menunjukkan derajat model, sedangkan sumbu Y atau ylab menunjukkan CV error. Argumen tab sama dengan L digunakan untuk membuat plot sebagai garis. Di .min, which .min deltas, ini adalah indeks di mana nilai delta CV atau CV error mencapai minimum. Points, which.min deltas, which.min deltas, call sama dengan red, check sama dengan 2, PCH sama dengan 20. Perintah ini digunakan untuk menambahkan titik merah di plot dengan derajat model di mana CV error mencapai minimum. Argumen call sama dengan red menentukan warna titik dan titik merah. Jadi berdasarkan plot ini, titik merah di sini menggambarkan di mana CV error mencapai nilai minimum. Berikutnya, pada kode berikutnya yaitu LM1 sama dengan LM wedge, edge, data sama dengan wedge. Ini adalah model regresi linear yang menggunakan variabel edge sebagai prediktor. Dan baris selanjutnya ini adalah model regresi linear yang menggunakan fungsi polinomial dari variabel s dengan derajat 2 sebagai prediktor. Baris selanjutnya, ini adalah model regresi linear yang menggunakan fungsi polinomial dari variabel s dengan derajat 3 sebagai prediktor. Dan baris selanjutnya sama seperti sebelumnya, tapi dengan membuat model regresi linear yang menggunakan fungsi polinomial dari variabel s dengan derajat 4, baris selanjutnya dengan derajat 5, dan baris terakhir, perintah ini digunakan untuk melakukan analisis varian atau ANOVA untuk membandingkan semua model regresi linear yang telah dibuat. ANOVA digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan signifikan dalam kinerja model antara model-model yang dibandingkan. Dan hasilnya adalah sebagai berikut.
Baik, saya di sini akan melanjutkan penjelasan terkait prediksi menggunakan model regresi polinomial. Di sini dijelaskan adanya kode, yaitu plot weights mencakup X, datanya weights dengan color gray. Selanjutnya ada X lines, range, weights, $X, a grid, seg from sama dengan angle line 1 to angle 2. Poly 2, lem, OAG, poly X2. Sampai akhir, yaitu yang di sini kita beri nama prediksinya 4, yaitu dengan kode predict poly 4 new data list X sama dengan X grid. Selanjutnya di sini juga dijelaskan yaitu line X grid prediksinya 4, colornya red, levelnya 2 dengan italinya 2. Selanjutnya di sini juga diberi nama legenda, yaitu legendanya poly 2 dan poly 4. Nah, di sini diberikan color blue dan red dengan titelnya yaitu polynomial fit. Degree 3 and 9 polynomial fit. Nah, pada plot weight X data color gray ini menjelaskan perintah untuk membuat plot dari data weights dengan sumbu X adalah X dan sumbu Y adalah YG dan ditampilkan dalam bentuk abu-abu. Nah, di sini ya ditampilkan dalam bentuk abu-abu. Dan X claims range weights underscore X di sini menentukan batas-batas untuk sumbu X berdasarkan rentang nilai dari variabel X dalam data YG. Dalam data weights X grade seg from X line to X line 2 ini menjelaskan grade dari nilai X yang akan digunakan untuk prediksi. Dan poly 2 lime WG poly X2 data weights ini menjelaskan model regresi linear menggunakan polinomial dari variabel X dengan derajat 2 yaitu sebagai prediktor. Nah, di sini juga dijelaskan predicts poly 2 new data list X grid ini melakukan prediksi menggunakan model regresi polinomial berderajat 2 pada grade nilai X yang telah kita buat sebelumnya. Lalu kita akan menambahkan hasil garis prediksi dari model regresi polinomial derajat 2 ke plot. Garis ini berwarna biru dengan lebar 2 dan jenis garisnya solid. Poly 4, lime weights, dan poly X4, new data weights, ini menjelaskan model regresi linear menggunakan polinomial dari variabel X dengan derajat 4 pada grade nilai X-nya yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini juga dijelaskan adanya legenda top rates, legends poly 2 dan poly 4, blue dan red little 1 sampai dengan 2 CX 0,8. Nah, ini kita menambahkan legenda ke plot untuk menjelaskan warna dan jenis grade garis dari polinomial regresi polinomial. Selanjutnya, kita beri nama title fake 1 degree 3 dan sampai the end 9 polinomial fit outer false. Ini adalah menambahkan judul dari plotnya. Nah, ini. Lalu bagaimana sih membaca plot ini? Nah, plot ini dijelaskan plot ini menampilkan hubungan antara usia dan gaji menggunakan scatter plot dan 2 garis regresi polinomial dengan derajat 3 dan 9. Nah, pada garis regresi polinomial dengan derajat 3 diberi label poly 2 menunjukkan tren yang lebih luas dan umum, sedangkan garis regresi polinomial derajat 9 diberi label poly 4 lebih fleksibel dan mengikuti fluktuasi data secara lebih detail. Nah,
pada sumbu X terdapat usia yang berkisar antara 20 hingga 80 tahun, dan sumbu Y terdapat gaji yang berkisar antara 50 hingga 300. Titik-titik abu-abu ini mewakili data individu yang tersebar di seluruh plot. Garis biru solid poli 2 menggambarkan regresi polinomial berderajat 3 yang menunjukkan kurva halus dengan tren umum gaji meningkat seiring bertambahnya usia, sekitar usia 60. Setelah itu mulainya akan menurun lagi. Dan adanya garis putus-putus merah ini, garis putus merah ini atau kita beri nama poli 4, ini menggambarkan regresi polinomial berderajat 9 yang lebih bergerigi dan mengikuti titik-titik data secara lebih spesifik yang menandakan overfitting. Nah, jadi lebih tepatnya gaji ini akan menjelaskan hubungan antara usia dan gaji secara perbandingan dua model regresi polinomial. Baik, selanjutnya di sini ada kita selanjutnya ini adalah ada kode yaitu set 702 GVS rep NA 10 for in 2.210 week with $x cut weeks $xi feed GLM weeks x titik cut datanya weeks GVSI GVS.glm weeks feed k sama dengan 10 underscore delta. Di sini selanjutnya yaitu plot 2.10 GVS 1 extreme cut YLab nya tes error dengan tipe 1 dengan data main yaitu width mean GVS point, width mean GVS mean CVS, colornya red, X-nya 2 dengan PCX-nya 20, PCH-nya 20. Judulnya yaitu Fix.2 10 false cross validation to find optimal cut dengan outernya false. Nah, penjelasan dari kode-kode ini yaitu set 702 ini digunakan untuk menetapkan biji acak agar hasilnya dapat direproduksi. Selanjutnya yaitu ada CVS rep NA 10 ini membuat vektor CVS yang berisi nilai NA missing dengan panjang 10. Vektor ini akan digunakan untuk menyimpan hasil dari cross validation reprediction error untuk masing-masing jumlah pemotongannya atau cut. Dengan looping for in 2 hingga 10 ini digunakan untuk melakukan cross validation untuk masing-masing jumlah pemotongan atau cut. Dan $x cut $x ini adalah memotong variabel x menjadi i kategori menggunakan fungsi cut dan menyimpannya dalam kolom baru yaitu x cut. Feed GLM weeks x cut data weeks ini menyesuaikan model regresi linear dengan menggunakan variabel x yang telah dipotong ke dalam i kategori. Dan CVSI GLM weeks feed k-nya 10 $delta 1 ini adalah melakukan 10 false cross validation menggunakan model regresi linear yang ditentukan dan menyimpan hasil cross validation prediksi errornya. Dan plot 2 sampai dengan 10 GVS min 1 X-lab-nya cut, Y-lab-nya tes error dengan tipe 1 ini membuat plot dari hasil cross validation prediction error terhadap jumlah pemotongannya yaitu cut. D-min, width mean ini adalah indeks di mana cross validation prediction error mencapai minimum. Dan point width mean GVS width mean GVS call rate CX2 PCH-nya 20 ini menggambarkan titik
titik-titik merah di plot pada jumlah pemotongan yang menghasilkan cross validation prediksi error minimumnya. Dan kita beri judul yaitu Fix 2 10 false cross validation to find optimal cut. Autornya Floss. Ini adalah menambahkan judul di plot. Lalu bagaimana sih cara membaca plotnya? Plot ini menunjukkan hasil dari 10 false cross validation untuk menemukan jumlah pemotongan yang optimal. Pada sumbu X terdapat angka pemotongan yaitu yang berkisar 2 hingga 10. Dan pada sumbu Y terdapat nilai tes error yang berkisar antara 1600 hingga 1720. Terdapat garis grafik menurun dan ini menggambarkan nilai dari hubungan antar jumlah pemotongan dan tes error. Dan terdapat titik merah ini pada angka 8. Ini adalah angka yang menunjukkan di mana tes error mencapai minimum. Selanjutnya yaitu model regresi dengan menggunakan variabel X yang telah dipotong dengan 8 kategori menggunakan fungsi cut. Adapun rumusnya yaitu LM fit, GLM Wix cut, X-nya 8 data Wix, X length range Wix $X, X grid sama dengan seg from X length 1 to X length 2. LM prediction predict sama dengan predict LM fit, data frame X sama dengan X grid, plot Wix X, datanya Wix dengan colornya gray. Length X titik grid, LM prediction dengan color dark green, LWD-nya 2. Titelnya ataupun judulnya yaitu Wix2 scatter plot, Wix3 scatter plot of data with finite line of cut 8. Adapun fungsi dari kode-kode ini yaitu adalah yang pertama LM fit sama dengan GLM Wix cut X8 data sama dengan Wix. Ini menyesuaikan model regresi linear yang menggunakan variabel X yang telah kita potong menjadi 8 kategori menggunakan fungsi cut. Selanjutnya LXLem sama dengan range Wix X. Ini menentukan batas-batas untuk sumbu X berdasarkan rentang nilai dari variabel X dalam data Wix. Xgrid seg from Lms to Xms2 ini membuat grid nilai X yang akan kita gunakan untuk kita prediksi. LM pred predicts LM fit data frame X ini melakukan prediksi menggunakan model regresi linear yang disesuaikan pada grid nilai X yang kita buat sebelumnya. Plot Wix X data Wix colornya gray ini menunjukkan perintah untuk membuat plot dari data Wix dengan sumbu X adalah X dan sumbu Y-nya adalah Wix. Data ini ditampilkan pada warna abu-abu. Lines X grid LM prediction color-nya yaitu dark green. LWD 2 ini menambahkan garis hasil prediksi dari model regresi linear yang menyesuaikan ke plot. Garis ini berwarna hijau gelap dengan lebarnya 2. Lalu kita beri judul pada plotnya. Lalu bagaimana sih cara membaca plotnya? Plot ini berjudul yaitu Wix3 scatter plot of data with finite line at cut 8. Plot ini menampilkan hubungan antara usia dan gaji menggunakan scatter plot garis regresi yang telah disesuaikan dengan atau finite line. Pada sumbu X terdapat usia yaitu 20 hingga 80 ini 20 hingga 80 dan sumbu Y yaitu sekitar 50 sampai 300. Titik-titik data tersebut di seluruh plot menunjukkan distribusi gaji pada berbagai usia. Nah, ini ya. Ini adalah distribusi dari berbagai gaji
di usia. Garis hijau yang telah kita tentukan ini, garis hijau yang telah kita tentukan atau fine line menghubungkan titik data dengan menunjukkan tren gaji pada kelompok usia yang berbeda. Dan terjadi peningkatan ini, plot tangga ini ada peningkatan gaji seiring bertambahnya usia hingga sekitar usia 50. Setelah itu gaji akan cenderung menurun ke bawah. Nah ini ya ke bawah. Plot ini menggambarkan hubungan yang mana usia dan gaji serta menunjukkan tren yang berbeda pada setiap kelompok usia tertentu. Itulah presentasi dari saya kembalikan kepada moderator.